Pria yang menebang pohon ini bernama Chris. Saat pertama kali tiba di sini, dia menetapkan tujuan untuk bertahan hidup selama 90 hari. Dia baru saja menebang satu cabang. Dia hampir saja mengeluarkan dirinya dari perlombaan. Kembali ke rumah di Florida, Chris menjalankan sebuah peternakan. Dan meskipun dia bekerja dengan beberapa hewan terbesar setiap hari, dia tidak pernah melihat predator yang nyata di alam liar. Alasan utama dia mengikuti kompetisi ini adalah untuk mengasah pikirannya. Setelah menebang sebatang kayu, sekarang dia harus bergegas dan menyimpan kayu bakar. Selama ada api yang berkobar, serigala dan beruang grizzly akan ketakutan. Namun, saat ia hendak menyalakan api, ia menyadari bahwa batu api itu tidak akan menyala. Tidak ada api yang bisa melindunginya. Itu berarti dia bisa dimakan di sini kapan saja. Kontestan keempat adalah Mickey. Pada hari pertamanya di sini, dia mendapatkan segenggam besar keong kecil. Itu tidak cukup baginya untuk dimakan, tapi itu adalah sumber protein dan daging sapi yang jauh lebih baik. Sebelum air pasang datang, dia harus menemukan beberapa kayu bakar yang relatif kering. Dan dalam perjalanan kembali ke kamp, tiba-tiba suara serigala mendesis di telinganya. Anda harus berhati-hati jika bertemu dengan mereka di tempat antah berantah. Jadi Mitch kembali ke perkemahan dengan membawa kayu bakar. Dengan pisau, dia mencukur sedikit kayu kering, dan kemudian menggunakannya dengan jerami untuk menyalakan api. Kembali ke rumah di Massachusetts, Mitch biasa mengajak keluarganya pergi ke hutan belantara. Setiap kali dia menyalakan api di depan putrinya, ia merasakan kebanggaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Alasan mengapa ia berpartisipasi dalam kompetisi ini. Alasan utama mengapa ia mengikuti kompetisi ini adalah untuk menyediakan lingkungan hidup yang lebih baik bagi putrinya. Mickey memegang batu api dan menggosoknya belasan hingga puluhan kali batu api itu langsung menyala. Kemudian ia mengeluarkan kerang yang telah dikumpulkannya dan menikmatinya. Rasanya tidak terlalu asin, tidak terlalu hambar, cukup untuk memberikan energi pada tubuhnya. Namun, ketika dia sudah cukup makan dan minum dan ingin berbaring untuk beristirahat, tiba-tiba terdengar suara serigala melolong di luar perkemahan. Menurut suaranya, setidaknya ada 7 atau 8 serigala. Sepertinya malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur. Datang ke sisi Josh, 2 beruang hitam yang ia temui pada siang hari hampir membuatnya buang air kecil. Hingga saat ini, dia takut untuk pergi ke hutan lagi. Josh pergi ke danau selama setengah jam, dan ada jejak beruang di tanah. Langit pun mulai gelap. Sejauh ini, Josh bahkan belum minum air panas. Untuk melewati malam itu, dia harus masuk ke tempat penampungan. Namun ketika malam tiba, Josh yang sedang tidur tiba-tiba terbangun karena mendengar suara berisik di luar kamp. Kedengarannya seperti suara binatang yang sangat besar. Di luar kamp, sepasang mata besar dan manik-manik tiba-tiba mengintip dari dalam hutan. Dan itu membuat Josh ketakutan. Dia segera mengambil kapaknya dan siap bertarung. Beruang hitam juga tahu bahwa burger ini tampaknya tidak mudah untuk dimakan. Dia membawa saudara-saudaranya untuk mengintai dengan hati-hati di luar tenda. Saat itu, Josie sudah merasa kesal. Dia kemudian mencoba membuat suara untuk mengusir mereka. Bagaimana mungkin beruang liar bisa mencium bau kencing yang begitu busuk? Saudara-saudaranya sangat ketakutan, mereka melarikan diri. Itu mengerikan. Kita harus tidur dengan saudara-saudara kita malam ini. Josh hampir tidak bisa tidur sepanjang malam. Keesokan paginya, Josh segera menghubungi nomor telepon acara tersebut, mencetak rekor untuk keluar tercepat, menghadapi pertanyaan tim pencarian dan penyelamatan. Josh tidak merasa menyesal. Lagi pula, celananya sudah 2 kali basah. Pada titik ini, ia tidak peduli apapun yang dipikirkan orang lain tentang dirinya. Lokasi pendaratannya dikelilingi oleh sarang beruang. Tidak mungkin ada orang yang bisa bertahan hidup. Tepat saat Josie berkemas untuk pergi, beruang-beruang itu keluar untuk mengucapkan selamat tinggal, dan raut wajah mereka menunjukkan kesedihan dan penyesalan. Saya yakin mereka penuh dengan kesedihan dan penyesalan. Itu adalah malam berikutnya, dan Chris juga tidak bisa tidur. Suara serigala yang melolong di luar di tengah malam membuatnya gelisah. Dia sudah takut dengan predator besar, dan sekarang dia dihadapkan dengan hal ini pada hari pertamanya di sini. Pada hari ketiga, sulit untuk melewati malam. Chris terbangun dan menelpon program. Apakah kalian berdua berkemah? Menghadapi pertanyaan dari tim penyelamat, Chris mengatakan bahwa ia memiliki kenangan masa kecil tentang serigala dan beruang grizzly. Untuk serigala, dan beruang grizzly, dia sudah sangat takut dengan hewan-hewan tersebut. Dia tidak menyangka bahwa dia akan putus sekolah secepat ini. Bagaimanapun, keluarganya masih sendiri. Dia tidak ingin kehilangan nyawanya demi mendapatkan hadiah uang. Akhirnya, Chris mengemasi barang-barangnya. Dia naik perahu pulang ke rumah secepat mungkin. Saya tidak percaya 2 kontestan keluar hanya dalam waktu 3 hari di musim ini. Sepertinya musim ini akan menjadi ujian besar bagi
bagi para kontestan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita lihat saja nanti.